Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita. Sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang, berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya. Udzina lilladzina yuqatalun. Diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun. Diperangi. Baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu. Wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawwahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok, kena apa kok buka izin? Tapi itu kalimatnya afawahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afawahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda mbok ora pamit itu ora salah. Cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa, Cung. Sepeda motor mbok gowo, mbok dol iku ora apa-apa. Cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawahu. 5 adinta lahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora ira perang. Itu malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan yang orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama yang tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa. Karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak. Kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngundikannya bangga sekali. Ukti itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'uti itu khawatimah suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqta. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah. Jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu loh, itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am. Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main. Tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang Kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham. Yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham. Sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah. Sudah ada perjanjian. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo mat. Umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali. Dua-duanya aktif. Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Andai kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah.
Fa wallahi la yaghfiru Allahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mang dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah itu tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru Allahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tahu. Bahkan turun ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke kita tidak cocok dengan mereka. Tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin orang malah jadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah. Kamu tidak bisa seperti itu. Mangdalladzi yata'alla alaihi, yata'alla itu orang Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Nah, ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon, dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Allah bisa yaghfir. Nah dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir, jangan-jangan ada masalah. Yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, siapa itu al-faqih kul al-faqih atau Sayyidina Ali? Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah di multazam sama Allah ditegur. Kalau kamu begitu, rahmat saya, kata Allah, kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrayni illa ikhtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rogiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rogiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan, karena al-ajur biqadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rogiban. Kenapa? Karena Nabi adalah mu'allimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rogiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rogiban. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggu skuter, kok teletabis. Ini kalau ya cocok. Wah, ya nak sing sepo-sepo itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih, buan terbenturan yang disai itu.
Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi. Minta Utsman ya, Utsman bin Tolhah al-Hajabi. Utsman namanya. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senangnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senangnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya tidak masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Tidak. Sebagian ulama bilang tidak. Alasannya Nabi getun, cara Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajadah halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-aqli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki, iku Fir'aun. Kan mesti tersiksa, logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang, mesti ra iso turu sampe. Iki ajaran nopo ra iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan, sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, sadone lah. Nak sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe ku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in. Nah, terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh, ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh, ora iso turu sampean.